Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Lutfi Kamarah dengan NIM 2312126, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya kelas 4A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi hakikat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, apa sih hakikat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Secara teoritis, pengembangan kurikulum dapat terjadi di mana saja sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan adalah pesatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, di dalam pengembangan kurikulum ini terdapat 3 peran, yaitu peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, dan juga peran kreatif. Nanti saya akan membahasnya satu persatu dari ketiga peran tersebut. Yang pertama yaitu peran konservatif, artinya sebagai salah satu instrumen untuk mengkonservasikan kebudayaan suatu bangsa. Yang kedua yaitu peran kritis dan evaluatif, yang artinya kurikulum dapat dengan menilai secara kritis dan mengevaluasi keberadaan kebudayaan nenek moyang. Yang ketiga yaitu peran kreatif, yang artinya kurikulum harus mampu menciptakan kreasi-kreasi baru dalam kaitannya, misalnya dengan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Selain peran yang terdapat di dalam pengembangan kurikulum, ada juga 2 hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya, yaitu dengan isi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi untuk belajar dan mengajar. Bahan ini tidak hanya berisikan informasi faktual saja, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, konsep, sikap, dan juga nilai. Yang kedua yaitu dalam proses belajar mengajar ada 2 elemen kurikulum yang berinteraksi secara kontan, yakni isi dan metode. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Istilah pengembangan menunjukkan kepada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap cara yang diinginkan terus dilakukan. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini memiliki beberapa prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevan, kontinuitas, efektivitas, fleksibilitas, praktis atau efektif, yang nantinya akan saya bahas satu persatu, mulai dari pengertian, fungsi, tujuan, sampai ke contohnya. Pertama yaitu prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini memiliki arti yaitu kesesuaian. Tujuan dari prinsip relevansi ini yaitu yang pertama, membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, membantu siswa memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, membantu siswa menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat dari prinsip relevan, yang pertama yaitu meningkatkan akuntabilitas kepada guru-guru dan badan-badan profesional di bidang pendidikan, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu membantu siswa menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang ketiga, membantu siswa untuk membuka pemikiran yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu fungsi prinsip relevan. Yang pertama, memastikan bahwa kurikulum relevan dengan perkembangan iptek. Yang kedua, memastikan bahwa kurikulum relevan dengan permasalahan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memastikan
bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memastikan bahwa kurikulum relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kondisi internal sekolah. Yang keenam, memastikan bahwa kurikulum relevan dengan perkembangan zaman. Ciri-ciri dari prinsip relevan: yang pertama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengacu pada konteks lokal dan global. Yang ketiga, mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang fleksibel. Adapun contoh dari prinsip relevan dalam pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, ada sebuah sekolah di pedesaan mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, misalnya seperti peternakan dan pertanian. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas, yang artinya berkesinambungan. Maksudnya yaitu prinsip kontinuitas kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, yaitu meliputi sinambung antar mata pelajaran, sinambung antar kelas, dan sinambung antar jenjang pendidikan. Manfaat dari prinsip kontinuitas ini yaitu yang pertama, meningkatkan efisien pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi masalah. Adapun fungsi dari prinsip kontinuitas ini yaitu yang pertama, menghubungkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan konsistensi pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks. Yang keempat, membantu guru dalam merencanakan pembelajaran. Nah, di dalam prinsip kontinuitas ini memiliki beberapa macam prinsip, yaitu yang pertama kontinuitas horizontal, yang artinya bahwa kurikulum yang dikembangkan harus memiliki konsistensi dan keserasian antara mata pelajaran yang berbeda dalam satu tingkatan. Yang kedua yaitu kontinuitas vertikal, yang artinya bahwa kurikulum yang dikembangkan harus memiliki konsistensi dan keserasian antara tingkat pendidikan yang berbeda. Misalnya, dari SD ke SMP, ataupun dari SMP ke SMA. Yang ketiga yaitu kontinuitas internal, yang artinya bahwa kurikulum yang dikembangkan harus memiliki konsistensi dan keserasian antara komponen-komponen kurikulum itu sendiri, seperti antara tujuan, isi, dan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu kontinuitas eksternal, yang artinya bahwa kurikulum harus memiliki konsistensi dan keserasian dengan kebutuhan dan konteks masyarakat, seperti kebutuhan industri dan dunia kerja. Yang kelima yaitu kontinuitas psikologis, yang artinya berarti bahwa kurikulum yang dikembangkan harus memperhatikan psikolog siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip kontinuitas. Yang pertama, konsistensi dalam struktur dan isi kurikulum. Yang kedua, keserasian antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, dan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu koneksi antara mata pelajaran yang berbeda. Yang keempat, memperhatikan perkembangan psikolog siswa sehingga memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Adapun contoh dari prinsip kontinuitas ini yaitu kurikulum yang berkelanjutan. Misalnya, ada sebuah sekolah yang mengembangkan kurikulum berkelanjutan, di mana siswa dapat mempelajari materi yang sama dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas, yang artinya keluasan. Fleksibilitas berarti tidak kaku. Artinya, kurikulum yang dikembangkan harus memiliki ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Fleksibilitas dalam kurikulum dimaknai dari dua sisi. Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas
dalam pengembangan program pembelajaran. Adapun tujuan dari prinsip fleksibilitas yaitu yang pertama memberikan kebebasan dan kebermaknaan kepada siswa dan guru. Yang kedua yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan, gaya belajar, dan minat siswa. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan kondisi tempat, waktu, dan kemampuan siswa. Manfaat dari prinsip fleksibilitas yaitu yang pertama, memungkinkan terjadinya pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya penyesuaian kurikulum berdasarkan latar belakang siswa. Yang ketiga, yaitu memungkinkan terjadinya situasi dan kondisi yang selalu berkembang. Fungsi dari prinsip fleksibilitas yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kondisi yang sudah ada sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan siswa. Adapun macam-macam prinsip fleksibilitas, yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam struktur kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas dalam isi kurikulum. Yang ketiga, fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Yang keempat, fleksibilitas dalam penilaian. Yang kelima, fleksibilitas dalam penggunaan teknologi. Ciri-ciri dari prinsip fleksibilitas yaitu yang pertama, menghargai dan merangkul kebutuhan siswa. Yang kedua, memungkinkan adaptasi kurikulum terhadap masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu memungkinkan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada. Yang keempat, kemampuan mengubah struktur kurikulum. Selanjutnya yaitu contoh dari prinsip fleksibilitas. Yang pertama yaitu guru diberikan kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai. Terus yang kedua juga guru diberi kebebasan untuk memilih metode dan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip praktis atau efisien. Prinsip praktis atau efisien adalah prinsip yang mengutamakan kemudahan pelaksanaan kurikulum dengan biaya yang murah dan alat yang sederhana. Tujuan dan manfaatnya yaitu meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah, penghematan biaya, dan peningkatan produktivitas. Nah, efisien ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek konteks kehidupan, baik dalam konteks pribadi maupun bisnis. Adapun fungsinya yaitu penghematan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya macam-macam efisien, yaitu efisien dalam pengembangan kurikulum, efisien dalam pembelajaran, efisien dalam pengolahan sumber daya, efisien berdasarkan titik impas, dan efisien dalam SPBE. Adapun ciri-ciri dari prinsip efisien yaitu mudah diimplementasikan, efektif dalam mencapai tujuan, efisien dalam sumber daya, dan menggunakan teknologi yang efektif. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh dari prinsip efisien. Saya mengambil dari bidang ekonomi, yaitu semisalnya membeli barang dan jasa itu harus sesuai dengan prioritas. Terus membeli barang dan jasa juga harus dengan harga yang terjangkau, menghindari gaya hidup boros gitu. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Adapun tujuannya yaitu untuk mencapai hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan. Manfaatnya yaitu mencapai tujuan, peningkatan produktivitas, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan keputusan. Fungsi dari prinsip ini yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan efisien pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip efisien, yaitu mencapai tujuan pendidikan, menggunakan sumber daya yang efisien,
menggunakan metode pembelajaran yang efektif, menggunakan evaluasi yang efektif. Macam prinsip efektivitas, yaitu yang pertama prinsip efektivitas dalam pembelajaran. Contohnya misalnya kayak menyajikan pelajaran tepat waktu sebelum pembelajaran itu dimulai, teliti dan maksimal. Jadi maksudnya itu maksimal dalam penyampaian materinya. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada siswa itu harus tersampaikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Contohnya, mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir. Maksudnya, apapun kegiatannya itu harus terlaksana atau jangan sampai kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas dalam organisasi, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Adapun contoh prinsip efektivitas yaitu prinsip efektivitas dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan memiliki dasar yang kuat dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan kurikulum yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini berfokus pada aspek-aspek khusus yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, seperti tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan konteks pendidikan. Prinsip khusus pengembangan kurikulum ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip khusus berkenaan dengan tujuan pendidikan. Prinsip ini juga memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Tujuan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip spesifitas. Tujuan pendidikan harus spesifik, jelas, dan terukur sehingga dapat dicapai dan diukur. Yang ketiga, prinsip konsistensi. Tujuan pendidikan harus konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku. Yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas. Tujuan pendidikan harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan pendidikan. Yang kelima yaitu prinsip integrasi. Tujuan pendidikan harus terintegrasi dengan tujuan-tujuan lain dalam pendidikan seperti tujuan kurikuler dan tujuan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya yaitu prinsip khusus berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Prinsip ini memiliki beberapa poin juga, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Isi pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip kesesuaian. Isi pendidikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu prinsip keseimbangan. Isi pendidikan harus seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Yang keempat, prinsip keterpaduan. Isi pendidikan harus terpadu antara berbagai disiplin ilmu dan mata pelajaran. Yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas. Isi pendidikan harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan pendidikan. Yang keenam yaitu prinsip berbasis pada kebutuhan siswa. Isi pendidikan harus berbasis pada kebutuhan siswa dan memperhatikan perbedaan individu siswa. Yang ketujuh yaitu prinsip menggunakan sumber daya yang relevan. Isi pendidikan harus menggunakan sumber daya yang relevan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu prinsip khusus berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip ini juga memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu prinsip partisipasi, yaitu proses belajar mengajar harus melibatkan partisipasi aktif dari siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, prinsip berbasis pada kebutuhan siswa. Proses belajar mengajar harus berbasis pada kebutuhan siswa, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman belajar yang relevan dan efektif. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Proses belajar mengajar harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu prinsip keterpaduan. Proses belajar mengajar harus terpadu dengan berbagai disiplin ilmu dan mata pelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif.
Yang kelima yaitu prinsip menggunakan teknologi yang efektif. Proses belajar mengajar harus menggunakan teknologi yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu prinsip menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Proses belajar mengajar harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sehingga dapat membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang relevan dan efektif. Selanjutnya, prinsip khusus berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Prinsip ini juga memiliki beberapa poin. Yang pertama, prinsip relevansi. Media dan alat pengajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang disampaikan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Media dan alat pengajaran harus efektif dalam membantu siswa memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Media dan alat pengajaran harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang keempat, prinsip keterpaduan. Media dan alat pengajaran harus terpadu dengan berbagai disiplin ilmu dan mata pelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif. Yang kelima, prinsip menggunakan teknologi yang efektif. Media dan alat pengajaran harus menggunakan teknologi yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang keenam, yaitu prinsip menggunakan alat pengajaran yang aman. Media dan alat pengajaran harus aman bagi siswa, sehingga tidak menimbulkan risiko kecelakaan atau kerugian lainnya. Selanjutnya, prinsip khusus berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Prinsip ini juga memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Kegiatan penilaian harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang disampaikan. Yang kedua, prinsip objektivitas. Kegiatan penilaian harus objektif sehingga tidak memihak atau membedakan siswa berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan. Yang ketiga, prinsip validitas. Kegiatan penilaian harus valid sehingga dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang keempat, prinsip reliabilitas. Kegiatan penilaian harus reliable sehingga dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Kegiatan penilaian harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang keenam, prinsip menggunakan berbagai metode penilaian. Kegiatan penilaian harus menggunakan berbagai metode penilaian seperti penilaian tertulis, penilaian lisan, dan penilaian praktis. Yang ketujuh yaitu prinsip menggunakan kriteria penilaian yang jelas. Kegiatan penilaian harus menggunakan kriteria penilaian yang jelas dan spesifik sehingga siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka. Mungkin cukup sekian video pemaparan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.